Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Bulan ini tema gereja kita adalah misi. Biarlah melalui tema-tema dalam bulan ini, kita diberi semangat untuk terus bermisi, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Pergilah ke seluruh dunia. Kasih-Mu Yesus, angkat kami jadi umat-Mu. Beban yang berat Kau ganti dengan sukacita. Hidup dan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Sampai nama-Mu dimasyhurkan ke seluruh dunia. Jiwa dan raga untuk sembah Tuhan Yesus Sang Raja. Urapi kami dengan kasih kuasa sorga. Kabarkan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Bagai udara dan air yang tak henti mengalir, terus pelihara dan segarkan kehidupan dunia. Kami bertekad untuk bertekun sampai akhir, terus menyembah-Mu, pergi bersaksi bagi dunia. Kita bangkit berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian, tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mari kita lakukan kebaktian ini dan kita arahkan hati kita bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, begini bunyi firman Tuhan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia Allah yang hidup. Biarlah melalui pujian ini kita diberikan semangat untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Api kemuliaan-Nya.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita rindu firman Tuhan boleh berbicara hari ini, menyapa setiap kita, supaya kita punya kerinduan yang sama dengan Kristus, memberitakan Injil, membawa orang-orang yang tersesat datang kepada Tuhan. Dan kita rindu hati Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita naikkan satu pujian, berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu.
Kita akan kembali pujian ini. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan di dalam sorga, izinkanlah kami hari ini belajar daripada firman-Mu dan terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya mata hati kami boleh dicelikan oleh firman-Mu, dimotivasi, didorong, sehingga kami berkehendak, sehingga kami mau, dan sehingga kami melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini temanya adalah waktunya bermisi. Tetapi apa itu definisi misi? Banyak orang punya definisi misi beragam, saudara. Misi itu adalah pergi mission trip katanya. Jadi mission trip dari satu daerah ke daerah yang lain. Tetapi seringkali mission trip adalah melakukan pekerjaan demi nama Tuhannya sedikit, lebih banyak jalan-jalannya. Nah ini kita hati-hati. Atau kita bermisi kalau kita itu melakukan aksi sosial. Ya, pengobatan gratis, bagi-bagi sembako, dan sebagainya. Saudara sekalian, kita lakukan itu sebagai bagian kecil daripada misi itu sendiri. Atau kita pikir kalau kita bermisi adalah kita kumpulkan uang. Atau kita ngurus hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan gereja. Tetapi saudara, misi bukan demikian definisinya. Misi itu lahir dari kasih Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan mencari, Adam, di manakah engkau? Jadi misi adalah kasih Allah yang mencari manusia yang berdosa. Karena itu Allah telah merancangkan satu rancangan misi yang luar biasa. Ia merencanakan anaknya itu diutus ke dalam dunia ini. Nah, jadi Allah cuma punya satu anak dan itu pun diutusnya sebagai misionaris. Kenapa sebagai misionaris? Allah ingin anaknya datang ke dalam dunia, pergi dan menyelamatkan yang berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi misi sejatinya harus berasal dari Allah, berfokus kepada Allah, supaya dengan Allah kita mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu misi. Dan kadang-kadang orang juga mendefinisikan misi adalah pekabaran Injil. Tetapi apa itu Injil? Saudara, banyak penginjil pun susah mendefinisikannya. Padahal Alkitab telah menuliskannya. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi tidak ada orang disebut memberitakan Injil jika ia tidak memberitakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah tentang apa? Kekuatan Allah yang mampu menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Dan kekuatan Allah yang mampu mengampuni manusia yang bobrok, jelek, berdosa seperti kita ini.
Saudara, kita berdosa dan berdosa, tetapi kasih Allah yang besar itu mampu menutupinya, mampu mengampuninya, sehingga kita diterimanya sebagai anak. Jadi misi pekabaran Injil adalah suatu upaya, baik melalui aksi-aksi kita maupun melalui mulut kita, proklamasi kita, supaya jiwa diselamatkan, supaya orang dimenangkan untuk Kristus, dan orang berdosa diampuni dosanya oleh Kristus. Mereka percaya Yesus adalah juru selamat. Itulah misi sejati. Saudara sekalian, hari ini kita lihat satu teks dalam Kisah Para Rasul 8. Ya, Kisah Para Rasul 8 ini adalah kita berbicara atau kita merenungkan tentang apa yang namanya Filipus. Ya. Filipus siapa yang ada di Kisah Rasul 8 ini? Inilah Filipus yang ditahbiskan sebagai diaken, sebagai majelis yang membantu para rasul pada waktu itu. Ya. Dari Kisah Rasul 6 dikatakan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dipilih supaya mereka membantu pekerjaan para rasul. Lihat, ketika Filipus dan teman-temannya ini dipilih menjadi majelis, apa yang terjadi saudara sekalian? Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, mari melalui ini kita renungkan, banyak orang ingin jadi majelis, saudara, banyak promosi dan sebagainya. Permisi tanya, jika Anda jadi majelis, apakah ada jiwa dimenangkan melalui hidup Anda? Jika Anda jadi pengurus gereja, apakah ada jiwa yang dimenangkan melalui hidup Anda? Kalau belum, Anda bukan pengikut Kristus sejati. Saudara, pengikut Kristus sejati adalah orang yang ingin meneladani Tuhan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua orang yang tidak punya hasrat untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, dia bukan pengikut Kristus sejati. Inilah pengikut Kristus sejati, si Filipus, Stefanus dan teman-temannya ditabiskan di dalam gereja dan banyak jiwa dimenangkan. Saudara, temannya namanya Stefanus harus mati martir, dibunuh oleh orang-orang yang membencinya yang hari itu dipimpin oleh Saulus. Lalu pasal 8 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi waktu Filipus ini memberitakan Injil, ada penganiayaan yang hebat. Jadi banyak sekali orang itu ditekan, saudara. Tetapi ternyata menekan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin meneladani Tuhannya, Yesus Kristus. Orang-orang seperti itu bisa ditekan tapi tak pernah tertekan. Bisa dihalangi tapi tak pernah terhalangi. Bisa dibabat tapi akan terus merambat. Saudara, dalam pengalaman di negeri China ada banyak sekali tekanan, penganiayaan yang kami alami atau yang orang-orang Kristen alami di tempat di sana. Tetapi saya menyaksikan hari demi hari, minggu demi minggu selalu ada jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Mengapa saudara? Karena hati yang mengasihi Tuhan tidak pernah terpenjarakan oleh apapun juga. Hati yang mengasihi Tuhan selalu ingin menceritakan bagaimana Tuhannya itu baik terhadap dirinya. Saudara sekalian, inilah kenyataan yang juga ditulis di dalam Kisah Rasul 1. Ketika itu mulailah penganiayaan yang hebat. Lalu bagaimana ketika ada penganiayaan yang hebat? Saudara, lalu dikatakan ayat 4. Mereka yang tersebar menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ada penganiayaan yang hebat, tetapi ada juga pemberitaan Injil terus dijalankan. Semua kuasa setan memakai siapa saja untuk bisa menakut-nakuti orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dihalangi untuk menceritakan kasih Tuhannya kepada dunia ini. Itu sebabnya waktu penganiayaan itu juga saat yang paling tepat bagi Filipus dan teman-temannya untuk memberitakan Injil. Ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saudara, Filipus menceritakan dalam konteks penganiayaan, terus memberitakan Injil dan terus bisa menuai jiwa. Di zaman yang sulit,
dalam situasi yang sulit, jiwa tetap bisa dicari, jiwa tetap bisa dimenangkan sesuai dengan konteks yang kita baca di dalam Alkitab ini. Dan di dalam kenyataan hidup zaman sekarang ini, kami menyaksikan juga banyak sekali jiwa terus dituai ketika orang Kristen sejati yang rindu seperti Tuhan yang memenangkan jiwa, dia akan tetap bisa memenangkan jiwa atau dipakai oleh Tuhan memenangkan jiwa. Saudara, dari Samaria, Filipus melayani Tuhan, lalu ayat 26 dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, di Samaria, Filipus sedang menikmati pelayanannya luar biasa, saudara. Banyak setan diusir, banyak orang-orang kerasukan dibebaskan dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Yang timpang disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami penderitaan, mengalami hati yang tidak jelas, akhirnya mereka boleh mengalami kebahagiaan, sukacita di dalam Kristus. Banyak jiwa dimenangkan. Saudara, hari demi hari Filipus memenangkan jiwa. Hari demi hari Filipus melayani begitu banyak. Artinya dia sedang menikmati pelayanannya. Dan dia sedang menjalani pelayanannya. Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya dan berkata, bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, ada satu tempat pelayanan yang sangat bagus. Satu tempat pelayanan di mana seorang hamba Tuhan ini dipakai luar biasa. Tetapi tiba-tiba Tuhan datang kepadanya, pergi ke sana. Dan dia tinggalkan semua itu. Satu kali Paulus juga ingin pergi ke satu tempat. Tetapi Tuhan memimpinnya dan berkata, jangan ke tempat itu, pergi ke sana, ke Makedonia. Dan Paulus pun pergi ke sana. Saudara, ada masanya di dalam Tuhan. Bahwa orang-orang tertentu, kehebatan orang itu bukan ketika ia melayani dipakai Tuhan yang nampaknya di depan manusia luar biasa. Tetapi kehebatan orang itu ketika Tuhan menyuruhnya pergi. Walaupun di tempat jalan yang sunyi sekalipun. Dia berangkat. Ayat 27 dikatakan, lalu berangkatlah Filipus. Dan Filipus mendengar panggilan Tuhan pergi ke tempat sunyi. Dia pun meresponi panggilan Tuhan itu dan pergi ke sana. Saudara sekalian, lalu di sana ngapain? Waktu di sana saudara ketika di jalan sunyi, ia bertemu dengan Sida Ethiopia. Sida itu seorang pejabat di Ethiopia, ya. Dan dikatakan di situ pembesar dari kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan ketika Roh Tuhan memimpin ke jalan sunyi, di jalan sunyi itu ia melihat seorang Sida. Lalu ketika ia melihat seorang Sida, ia melihat orang itu sedang membaca firman Tuhan. Ayat 28 dikatakan, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi walaupun dia bukan orang Kristen, saudara sekalian, tetapi dia sedang membaca firman Tuhan. Kadang-kadang orang ingin menyelidiki firman Tuhan. Yang mengenaskan orang yang seharusnya memberitakan firman Tuhan tidak membaca firman Tuhan. Orang Kristen tidak merenungkan firman Tuhan. Nah saudara sekalian, Sida ini sedang membaca. Lalu kata roh kepada Filipus. Jadi ketika Filipus di jalan sunyi, Filipus sudah pergi ke sana. Ketika melihat ada Sida sedang membaca kitab Yesaya, roh itu memimpin di dalam hidup Filipus dan berkata, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi rupanya ketika Tuhan suruh tinggalkan semua kesibukan pelayanan pergi ke jalan sunyi karena Tuhan ingin mempertemukan Filipus dengan seorang Sida. Ya, sama seperti ketika Paulus meninggalkan rencana pelayanannya, disuruh pergi ke Makedonia hanya untuk bertemu dengan seorang Lydia, penjual kain ungu itu. Nah, saudara, kita melihat di sini jiwa di kota yang banyak sama jiwa di tempat sunyi dengan satu orang saja sama berharganya di hadapan Tuhan. Jadi jangan berpikir matematik saja saudara bahwa kamu cocoknya di tempat besar, kamu cocoknya melayani orang banyak. Tidak saudara. Yang paling penting adalah bagaimana Tuhan memimpin seseorang. Kepada orang banyak ia taat, kepada satu orang di tempat sepi pun ia taat. Dan itu adalah
orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau di tempat besar ia senang, di tempat yang sunyi, walaupun Tuhan sudah memimpin, dia tidak pergi, maka orang-orang ini adalah orang-orang pembangkang di hadapan Tuhan. Nah saudara, Filipus pergi. Ayat 30, Filipus naik ke atas kereta itu dan dia berkata kepada sida-sida, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, sida-sida itu menjawab, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Saudara, disinilah pentingnya seorang penginjil. Pentingnya seorang yang memberitakan firman Tuhan. Bahwa ia harus memberitakan Injil, tetapi dia juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa membimbing orang mengerti firman Tuhan. Yang mengenaskan kalau ada orang yang dipanggil untuk itu, tapi dia justru tidak pernah membimbing orang untuk mengerti firman Tuhan. Lalu ayat 32 dikatakan, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Lalu Filipus menjelaskan bahwa itulah Yesus Kristus Sang Mesias yang dijanjikan. Dan setelah memberitakan Injil Yesus kepadanya, sida-sida itu mengatakan, lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi saudara ketika orang percaya, sida-sida ini bukan disuruh oleh Filipus untuk baptis, tetapi sida-sida ini yang meminta. Baptis saya sekarang juga. Nah saudara, kadang-kadang kalau kita terikat dengan organisasi, ketika kita harus membaptis, kita teringat harus katekisasi baptisan. Ini, kalau nggak lapor ini salah dan kalau nggak lapor situ salah. Nah saudara sekalian, kadang-kadang kita perlu lebih mendengar apa kata Tuhan. Apa bimbingan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita tidak segera membaptis, khususnya di ladang-ladang misi, di tempat-tempat yang sulit seperti kami dulu di Tiongkok. Saudara sekalian, kalau tidak segera membaptis, bisa jadi kita tidak bertemu lagi dengan orang itu. Dan bisa jadi orang itu akhirnya tidak jadi percaya Tuhan. Nah saudara, Filipus membaptis orang itu. Nah, dalam sejarah gereja dicatat bahwa Ethiopia mendengarkan Injil. Ethiopia, akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus melalui sida-sida ini. Sida-sida yang mendengar Injil Tuhan Yesus dari Filipus ini. Saudara sekalian, kenapa kita takut memberitakan Injil? Karena kita tidak siap. Kedua, karena kita tidak mencintai Tuhan. Ketiga, saudara sekalian, karena kita terlalu banyak alasan. Keempat, saudara sekalian, karena kita lebih senang pendekatan pertemanan, persahabatan. Tetapi akhirnya tidak sampai kepada memberitakan Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus itu punya kuasa, tetapi Yesus Kristus punya kasih untuk mengampuni dosa manusia. Nah saudara, kapan waktu yang tepat memberitakan Injil? Waktu yang tepat memberitakan Injil adalah ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, ia harusnya menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Banyak catatan Injil mencatat demikian. Ada perempuan Samaria di sumur itu mendengar Injil Kristus. Lalu dia beritakan bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu penuh kuasa. Orang ini segera memberitakan. Ada orang yang setelah melewati proses seperti Paulus, baru ia memberitakan. Jadi kapan waktu yang tepat memberitakan Injil? Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita tahu bahwa cinta Tuhan begitu besar dalam hidup kita, maka saat itulah kita bisa menyaksikan betapa Tuhan mengasihi diri kita, supaya orang lain tahu bahwa Tuhan juga mengasihi dirinya. Kapan waktu yang tepat memberitakan Injil yang kedua? Seperti Paulus dan seperti Filipus ini saudara, Filipus mempelajari firman Tuhan. Ketika orang tidak mengerti firman Tuhan, ia mampu menjelaskannya dengan baik. Saudara sekalian, jadi
orang yang selalu ingin belajar firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan walaupun sedikit demi sedikit ia mengerti saudara. Tetapi dari pengertiannya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan bahwa orang lain butuh pengampunan dosa. Orang lain butuh keselamatan di dalam Tuhan. Orang lain butuh dibebaskan dari kuk perhambaan setan. Orang lain perlu dibebaskan dari kuk penderitaan yang bukan dari Tuhan. Saudara sekalian, waktunya bermisi adalah ketika kita percaya dan mencintai Tuhan. Waktunya bermisi adalah ketika kita mempersiapkan diri dengan pengetahuan firman Tuhan. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan dari orang yang mengerti. Mari kita membaca firman Tuhan supaya kita mengerti. Karena Tuhan ingin memakai orang-orang yang demikian. Bagaimana orang bisa mengerti kasih Tuhan jika tidak mengerti firman Tuhan? Saudara sekalian, itulah waktu yang tepat untuk bermisi. Yang ketiga, waktu yang tepat untuk bermisi adalah ketika Tuhan memimpin dan menggerakkan hatimu. Maka bergeraklah. Jangan cuma tergerak, tidak bergerak. Ketika Tuhan menggerakkan hati orang, jangan banyak tunda untuk kita melakukan pergerakan dalam memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang melakukan tunda dan tunda. Harus begini dan harus begitu dulu. Persiapkan ini dan persiapkan itu dulu. Tetapi Alkitab mencatat saudara sekalian, ketika Tuhan menggerakkan Filipus, ia segera pergi. Ketika Tuhan menggerakkan Paulus, ia segera pergi. Ketika Tuhan menggerakkan orang Samaria, ia segera pergi. Saudara sekalian, ketika Tuhan menggerakkan hatimu, pekalah terhadap pimpinan Tuhan. Tidak semua orang kita harus beritakan Injil. Tidak semua orang kita bisa dekati. Tetapi kadangkala Tuhan menggerakkan hati kita untuk menyampaikan kepada Dia. Injil adalah misteri Allah yang harus diberitakan. Kedahsyatan Allah, hikmat Allah yang luar biasa. Tuhan ingin memakai kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Itulah waktunya bermisi. Itulah waktunya memberitakan kasih Tuhan. Saudara, mari kita persembahkan hidup kita. Tuhan menantikan banyak penuai untuk menuai jiwa-jiwa yang sedang menantikan Injil Kristus, yang sedang menantikan mengerti firman Tuhan seperti sida-sida di Ethiopia ini. Mengapa engkau keraskan hatimu? Mengapa engkau tunda-tunda hidupmu? Mengapa engkau tahan hatimu? Saudara sekalian, Tuhan ingin kita peka, saudara. Kedua, mari kita persiapkan apa yang bisa kita lakukan. Kita persiapkan diri kita untuk mengerti. Kita persiapkan diri kita untuk bisa menjadi alat Tuhan. Dan ketiga, saudara sekalian, mari kita persembahkan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan, supaya Injil diberitakan dan supaya jiwa dimenangkan dan dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Selamat bermisi. Tuhan memberkati. Tuhan dalam surga, terima kasih kami sudah belajar sedikit dari firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian supaya kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami melakukannya dalam hidup kami. Ajarkanlah setiap kami ya Tuhan. Tanamkanlah kepada setiap kami bahwa orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus akan mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pimpin setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada orang yang belum sungguh-sungguh, ampuni dosanya. Dan kalau Tuhan gerakan hatinya, mari Tuhan jamah dia supaya hatinya terbuka untuk menerima kasih karunia Tuhan. Terbuka untuk menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hatinya juga dipimpin untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk kita terus bermisi bagi Kristus. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberi yang terbaik, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirim
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kami. Untuk kami mulai memikirkan jiwa-jiwa. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saksi untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan hari ini Tuhan Yesus kami sudah memberikan persembahan kami. Kami rindu biarlah setiap persembahan yang kami sudah berikan, tanda ucapan syukur kami itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati setiap kami yang sudah belajar memberi persembahan, Tuhan berkati. Setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan yang menolong. Khususnya keadaan ekonomi jemaat-Mu, Tuhan yang menolong di tengah-tengah sulit, di tengah-tengah hal-hal yang membuat mereka takut dan khawatir. Biarlah Tuhan terus ada memeluk mereka, menolong mereka. Supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan kami. Biarlah kami boleh belajar takut akan Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh dipersembahkan, diatur untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah semangat misi itu terus berkobar-kobar dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi pekerja-pekerja Kristus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Pekerja Kristus yang mulia. Kristus yang mulia. Terima kasih Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam sorga kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan buat kami hari ini.
dan sepanjang waktu-waktu belakangan ini. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang Kristen yang bukan hanya menantikan kebaikan Tuhan, tetapi menjadi orang-orang percaya yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena itu lengkapilah kami dengan firman-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mempersembahkan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kiranya segala berkat, kebajikan, dan hikmat Allah Bapa Sorgawi dengan cinta yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan hikmat persekutuan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian untuk menjadi saksi Tuhan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin, silahkan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.